Saya kerasa kalau diterus-terusin bisa gila waktu itu. Saya sadar kalau misalkan itu apa nggak merubah mindset itu bisa gila. Kan udah cerai sekarang nggak apa-apa. Ya itu ditelepon dari polisi. Wah ini biasanya kecelakaan di daerah sini deket arah Ngandong sini. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan yang suka ngomong halo teman-teman. Kali ini kita masih di Separuh Hidup, salah satu program yang ada di Seruang. Tapi kali ini kita bakal ngobrol sama satu orang yang mungkin udah banyak yang tahu. Big Boss Sumber Alam, Bapak Antoni SH. Sehat Pak? Sehat, terima kasih. Ini minta waktunya Pak ya. Siap. Di tengah kesibukan Bapak, akhirnya kita bisa ngobrol. Dan mungkin orang ngelihat Bapak sekarang kalau diajak ngobrol, pikirannya mau ngobrolin politik, mau ngobrolin Pak Tony sebagai orang yang sekarang. Tapi kita pengen tahu cerita flashbacknya Pak Tony. Jadi mungkin dari masa kecil sampai sekarang ini. Boleh Pak? Oke, boleh? Boleh. Dulu mulai dari kecil, kemarin kan aku ketemu yang katanya dulu tukang becak Pak Tony juga ya. Katanya dulu waktu kecil Pak Tony ngeyelan. Sering main hujan-hujanan, disuruh berhenti nggak mau. Emang iya Pak? Ya saya rasa wajar ya. Aku sih nggak terlalu inget nih. Tapi ya memang kalau kita kecil kan pasti main hujan-hujanan, main kelereng, main burburan, ya kan. Gitu-gitulah wajar. Sampai dicariin orang tua nggak Pak? Enggak sih, aku anak rumahan. Oh, lumayan kira. Dicariin. Berarti Pak Tony nggak pernah ngerasain orang tuanya datang bawa bambu gitu nyariin anaknya yang nakal? Oh, ya kalau kayak gitu-gitu aku rasa kenal ya. Anak angkatanku pasti kenal rotan, Oh, ya. kenal sapu gitu kan. Cariin sama itu ya. Juga Bapak sekolah mulai SD di Kutoarjo nggak Pak? Kutarjo. Gimana? Saya TK, SD di SD Tius. Di situ ada pengalaman-pengalaman menarik zaman SD. Mungkin yang Jadi gini, Sumber Alam itu nggak seperti yang Anda kira sekarang. Dulu ayahku tuh dari bengkel motor, jadi ya bengkel kecil juga gitu. sebelum punya Sumber Alam. Sumber Alam kan waktu itu perusahaan keluarga, jadi bis itu Namanya? sebenarnya keluarga, ada Kencana Jaya, lalu ada Sumber Alam, ya kan. Nah, Sumber Alam ini yang antar kota. Tapi selain kerja di perusahaan keluarga, papiku sendiri punya usaha bengkel motor Dulunya. dulunya. Nah, kemudian setelah keluarga ndak mau nerusin Sumber Alam, ayahku ngambil alih Sumber Alam tok gitu loh. Jadi dari situ lalu kita kayak pindah garasi lah, artinya ada garasi yang lebih besar gitu loh. Nah, waktu main-main di buka garasi itu kan cukup gede tuh. Ya. Terus ya itu waktu aku lagi seneng, wah bikin kandang ayam mau buat ingon-ingon gitu loh kan. Oh. Setelah kandangnya jadi kan nggak ada isinya, tapi kan ada ayam yang masuk di garasi gitu loh. Ya. Terus? Ya aku kan nggak ngerti kalau itu ayamnya siapa gitu loh. Tak tangkep lah, tak masukin ke kandang. Sorenya ada yang nyariin. Tapi ada diambil. Apa? Diambil, ketahu. Maksudnya dibilang, oh iya itu ayam saya. Ya wes. Ya berarti nggak nyolong gitu. Ayamnya aja salah masuk tempat. Tapi dibalikin. Ya balikin lah. Sekali tok itu Pak. Sekali itu. Terus SMP-nya di Pios juga. SMP di SMP 1. SMP 1 Ya. Sekarang SMP 3. SMP 3 betul. Sekarang Pintar jadi berarti Pak ya. ya lumayan lah. Mantap pintar. Waktu SMP ada yang unik juga. Dengar-dengar ada tadi sih harusnya. Yang menurutku ini hal yang aneh tapi Bapak lakuin. Apa? Yang tadi Bapak cerita itu loh. SMP. Ah, Oh, SMP yang nyepeda itu. iya, kok bisa? Karena waktu kecil kan gini. Jadi SD itu kan kita karena diantar Pak Gito kemarin kan naik becak kan. Terus udah kelas 6 lulus masuk SMP, aku bilang aku malu kalau diantar naik becak kan izin tuh kayak konco-konco. Terus aku bilang aku mau nyepeda. Jadi aku sepedaan terus sama temenku. Jadi ada temen dari Kemiri, dia nyepeda. Pasti ngampiri aku lalu kita nyepeda. Nah setelah itu kelas 2 aku bilang sama dia, kita yuk coba nyepeda rada jauh. Rada jauh. Ya, kemana gitu loh. Ya udah kita nyepeda nyoba ke Jogja gitu loh. Karena kan mikirnya kan kalau
Kutoarjo Kemiri aku udah biasa Iya, karena iya, main iya. ke tempatnya dia kan 5 kilo, PP kan 10 kilo. Terus kita waktu itu latihan ke Purworejo, udah bisa. Iya. Oh, 12 kilo PP 24 kan. Kita ngeliat Jogja, kita tanya-tanya, oh sekitar 70 kilo. Oh ya 3 kali lah ya. Kayaknya bisa lah gitu. SMP kepikiran ke Jogja naik sepeda. Ya, Hasilnya ya kita sampai Jogja beneran. pulangnya Terus karena ternyata jauh banget Jogja itu. Jadi waktu sampai Jogja, saya bilang sama teman saya, aduh kayaknya aku udah kuat nih kalau pulang. Terus gimana? Ya udah kita ke terminal, cari agen bis Sumber Alam. Lalu kita ke terminal, nyari bis Sumber Alam. Aku bilang sama agennya, aku anaknya Pak Yudi gitu loh. Terus nggak mungkin. Langsung percaya tapi kayaknya dia tahu. Lalu kita ya udah nunggu bis di terminal, lalu sepedanya kita naikin ke bis. Nah, terus sampai di Ngrantung itu kita turunin lagi, lalu kita nyepeda pulang. biar dikira pulang pergi naik sepeda. Betul. Padahal agen yang di sana lapor ke Pak Yudi. Oh enggak ada yang lapor. Tapi waktu itu mamiku tahu. Dari mana? Itu nggak ada yang tahu dan dia keep itu supaya aku nggak malu kan, karena aku kan rasanya gagah banget pulang. Dan papiku cerita kemana-mana tuh, ini anaknya sepeda dari Jogja PP gitu loh, pulangnya jam 5, bangga kan gitu loh. Sampai suatu malam mamiku bilang, aku tahu rahasiamu. Wah kan deg-degan, oh ini rahasianya. Terus dia bilang, gue ngepi tekan Jogja yuk balik numpak bis toh. Kaget aku, kok tahu gitu loh. Karena zaman dulu mami kan pasti ngasih sangu sopir kan, yang berangkat ke Jakarta. Jadi tiap sopir itu ditanyain ternyata sama dia, ngelihat nggak dua anak sepedaan gitu loh. Ya aku sama temenku kan. Sopir-sopir yang lain ada yang enggak, sampai pada satu sopir dia bilang, oh iya bu sudah lihat gitu loh. Nah akhirnya ditanya-tanya, dia ngaku kalau naik bis lalu turun di Ngrantung. Papinya nggak jadi bangga berarti. Tapi habis itu tak ulangin. Ya, aku berangkat pagi, Pulangnya ke sini. pulang sini naik sepeda juga. sepeda, Itu sampai tapi- jam 8 malam. Berangkatnya yang naik Sumber Alam. Dituntaskan gitu ya. Enggak, PP naik sepeda. Tapi itu was SMP. Ini menarik sih. Temen bapak ini dulu masih ingat pasti harusnya sekarang. Itu jadi teman baik. Dari Sampai TK sampai SMA kita satu sekolahan terus. Dan di SMA malah sempet satu kelas juga. Gitu. Oh SMA-nya juga. SMA di mana Pak? Saya SMA di Semarang, di Loyola. Di Semarang. Sama temen yang tadi itu. Ya. Ada niat lagi sepedaan dari Semarang ke Jogja? Enggak. Enggak, wis tua. Nah kalau SMA apa? Nakalnya Pak Tony atau kenangannya? Paling kalau nakal-nakalnya ya bolos lah, banyak bolos. Sering Gitu, bolos sampai dulu. akhirnya surat dari ibu kos tidak berlaku. Surat dari ibu kos nggak berlaku, ya kan. Terus bahkan surat dokter di dekat kos saya itu nggak berlaku, Aku. gitu. Karena saking seringnya bolos. Saking seringnya, gitu. Tapi Tapi itu kan kerjaan kolektif, Iya, iya. nggak cuma aku yang ke dokter itu, gitu loh. tahu banyak. Banyak, karena udah tahu, oh, periksa ke situ dapat surat dokter, gitu loh. Jadi waktu SMA termasuk anak yang sering bolos Pak ya. Tapi Belum. pinter nggak Pak? Bolos kan nakal. Sekolahnya Bapak lulusan Nah, terbaik. aku target selesai dalam 3 tahun lah, nggak nunggak itu sudah satu prestasi waktu itu. Terus tadi selesai SMA di Semarang, Bapak langsung kuliah di mana atau langsung meneruskan usaha keluarga Pak? Saya sempat kuliah di Jerman. Jerman. Ya. Kuliah. Bukan yang Jejer Kauman loh. Belajar Kauman ngendi Pak? Jejer Kauman kono tuh. PKU. Ketemu yoga. Di Jerman sempat ini beneran kuliah tapi Sempat masuk 2 semester sih. Itu. Terus tak tinggal pulang. Waktu itu ngambil teknik cuma mesin. untuk kuliah. Rencananya gitu. Gitu. Tapi di sana berapa tahun? Saya cuma 1,5 tahun. Jadi di Jerman itu harusnya kita kalau ke sana sekolah lagi itu 1 tahun persamaan kayak SMA gitu loh. Tapi waktu itu tak ambil cuma setengah tahun karena aku ujiannya bisa masuk, lalu boleh masuk ke kuliahan. Cuma tak ambil 2 semester terus saya pulang, memutuskan untuk pulang. 1,5 tahun. Bantu ayah ya. 1,5 tahun selain kuliah ngapain di sana?
Ya macam-macam lah, kayak mahasiswa kita ya sempat ikut demo. Oh, di Jerman ada demo, Pak? Ada. Di Monas juga? Enggak. Waktu itu kita nggak tahu demonya apa. Yang penting dibayari tiket, Hah? dikasih uang makan, terus kita berangkat ke kota lain. Jadi saya waktu itu di Berlin, kita demonya ada di Hannover. Jadi kita naik kereta PP, dibayarin sama dikasih uang makan, demo kita di sana. Di Jerman ada gitu juga? Ada. Dan Pak Tony ikut? Ikut dong, ada duitnya. Oh. Nah, kalau sekarang suruh demo ke Jakarta dibiayain, mau ikut? Nggak mau, karena sekarang kan wani piro itu. Atau bapak yang nanti mau membuat seperti itu? Kita mau demo apa, bapak yang danain? Tinggal bayar, Semberalam udah punya kan? Enggak lah. Kerja atau apa di sana? Pernah? Pernah. Kerja apa? Ya, macam-macam lah. Kan Oh. kita kalau mahasiswa kan bisa kerja freelance ya. Jadi aku pernah jadi di pabrik kerja untuk, Pabrik es krim? bukan pabrik kardus, sebenarnya pabrik kardus dia. Jadi kita ngerakit kardus untuk jadi display produk. Itu Itu Pak Tony? pernah ya. Di sana kerja, Pak? Ya kerja. Uang dari papi kurang? Ya kan bisa untuk tambahan itu, untuk hobi atau untuk apalah, untuk traveling kan. UMR di Jerman berapa, Pak? Waktu itu kita pokoknya kerja seminggu bisa untuk hidup sebulan. Oh iya, Ya. berarti Cukup besar lah. Waktu itu kita sebulan habisnya mungkin sekitar 1000 DM ya. Itu kalau nilai uangnya zaman dulu 5 jutaan lah kira-kira. sebulan. Sebulan. Kerjanya seminggu. Ya, kita kerja seminggu bisa dapat uang segitu. Oh. Lalu jadi tukang foto pernah. Terus jadi apa? Tukang sate pernah. Oh iya. Di Jerman, Iya. sate apa, Pak? Loh itu kalau pas kemerdekaan RI 17, itu kedutaan kan punya gawe. Ada upacara lah, ada macam-macam termasuk makan-makan. Lah saya terus diajak sama temen, yuk bakar sate di kedutaan. Wah, yuk. Oh, cuma Yaudah, kita. pas acara itu. Iya. Kirain Pak Tony di pasar Jerman. Siapa tahu kan dari sana terus pakai peci di Nggak boleh kan, kalau itu kita nggak bisa sembarangan usaha di sana. Bisa. Ketat gitu. Tukang sate pinggir jalan yang ditusuk-tusuk. Nggak bisa. gitu. Ya mestinya bisa, tapi mungkin harus ngurus izin ya. Aku nggak tahu sih. Tukang foto gimana tukang foto? Tukang foto ya karena waktu itu ada acara baptisan gitu kan. Terus temanku nggak bisa yang biasa motret. Dia bilang mau nggak tukang foto. Ya udah, bayarannya cukup besar. Itu juga kocokan lah ya. Kocokan itu. Berarti artinya Pak Tony sebagai yang banyak orang lihat mungkin anak orang kaya tiba-tiba jadi bos, ternyata juga pernah ngalamin hal-hal itu, kerja lah Ya, kita ya, nggak cuma kerja. ngandelin uang dari orang tua. Ya. Akhirnya dari Jerman balik ke, Dari Jerman balik ke Indonesia lalu kerja di Sumbralam. terus langsung di situ ngapain pertama kali? Di teknik, karena aku seneng teknis ya, aku ikut nyuci mesin, bongkar mesin, pasang mesin, gitu-gitu. Itu karena mau Iya. Bapak? Karena aku sendiri, Oh, gitu. bukan karena emang pengen bikin dinas di Sumber Itu kan udah otomatis. Oh, iya. Atau sombong sih, Di, emang cuma lo yang bisa. Aku rasa sombong nih ngarepe beliau ini. Tapi iya kalah ador ana opone. Ya enggak lah, kita belajar kan harus ya maksudnya ada stepnya lah. Ya. Jadi belajar dari kita ngelihat di teknis di bengkel, kemudian administrasi, lalu operasional, baru sampai ke titik ini. Ini emang artinya ada fase-fase tertentu dan ada hal-hal yang harus dipelajari Pak ya? Ya. Maksudnya kadang ada pun anggaplah ada anak orang kaya yang nerusin bisnis orang tuanya ternyata nggak berhasil. Kalau Pak Ya. Tony sekarang ini ya bisa dibilang contoh yang berhasil kan Pak? Ya itu penilaian orang lah ya, tapi buat saya kita bisa melewati pandemi itu kan satu prestasi juga gitu loh. Itu. Karena kalau nggak salah sebelumnya sempat agak turun Semberalam, di era Pak Tony lagi ini kayak naik lagi. Ya. Sebenarnya waktu itu bukan turun ya, malah justru sebenarnya kita ada di fase puncak, Oh. ya kan. Tapi karena kadang-kadang kita membesar melebihi kemampuan, jadi waktu itu base-nya banyak banget sampai ratusan, sehingga quality controlnya kurang. Jadi orang kalau misalkan kita ngeluncurin base itu, kadang dulu wes diluncurin aja, belakangnya ada base yang awal. Saking waktu itu banyaknya kan, sehingga kalau misalkan ada yang mogok, langsung disusuli belakangnya ada yang awal. Oh. Gitu loh. Jadi terlena, mogok rapopo, wong base akeh gitu loh. Gitu Terus loh. akhirnya
Akhirnya kan yuk kesannya orang, wah Sumber Alam mogokan karena tidak di track dengan benar satu-satu base-nya. Kalau sekarang kita pokoknya berangkat harus Udah, ya. sampai tujuan, minimal sampai ke satu checkpointnya kita gitu. Jadi kalau misalkan ada trouble, kita punya montir di situ. Oh, padahal dulu pikirannya di depan ada, di belakang nyusulin. Kalau di depan mogok, yang belakang tinggal Iya. tempel. Iya. Nah, kalau ini kan anggaplah tadi nggak terlalu diperhatiin, ini mogok, Iya. ini jalan lagi, mogok lagi gimana? Nah itu kita susuli lagi. Akhirnya sadar kalau itu cara yang Salah. baik, Iya. salah. Akhirnya dibenerin Ya. dengan cara Servis. Jadi kita kalau mobil perawatan itu benar-benar kita cek semuanya, nggak cuma yuk, oh ini ganti oli selesai, nggak, kita lihat kaki-kakinya masih oke nggak, lalu mesin-mesin gitu. Lalu kita sekarang juga banyak input dari media sosial. Jadi orang banyak juga yang bisa langsung komplain ke saya. iya. Sekarang bahkan ada aplikasinya atau apa itu Pak? Ya, ada aplikasi juga. Kita Bisa ngembangin di-download aplikasi website di Play Store maupun di App Store ada. Artinya Sumber Alam sudah jauh berkembang daripada yang dulu Pak ya. Ya, Maksudnya bahkan Pak Antoni sendiri pun mengakui kalau pernah ada kesalahan cara di situ. Tips-tips sukses kan kalau aku yang ngomong nggak didengar Pak. Kalau langsung keluar dari orang sukses mereka percaya Pak. nggak ada tipsnya sih sebenarnya. Konsistensi sih. Jadi kita memang harus, kalau mau di satu bidang ya kita tekuni. Nggak ada, memang kadang-kadang ada keberuntungan ya kan. Tapi nggak ada rumus yang baku untuk sebuah kesuksesan. Nah, aku bilang kita harus komit di bidang itu selama mungkin kita bisa bertahan. Tinggal nanti suatu saat ada waktunya boom. Kayak kita bikin konten YouTube, kita nggak pernah tahu konten mana yang bakal viral, tapi kita bikin aja terus sampai satu titik akhirnya ada yang viral. Nah, disitulah kita bisa terdongkrak. Kalau konten ini nggak viral-viral ya tolong sadar diri. Seruang butuh. Karena kadang orang cuman pengen belajar dari kisah suksesnya aja, tapi orang-orang lupa belajar gimana caranya gagal. Kayaknya kalau orang-orang gagal terus stres banyak ya Pak. Cuman karena orang berharapnya suksesnya aja. Ya. Sebagai anak yang kami taunya kan bapaknya Pak Antoni kan orang kaya. Nah, pernah gagal nggak? Kan kalau gagalnya kami orang-orang biasa mau bangkitin susah. Misal kayak Pak Tony pernah gagal tapi dibantu papi terus gitu, pernah nggak? Kalau gagal sampai damage-nya parah sih mungkin enggak ya, tapi ini tentu titik terendah yang pernah dialamin Pak Antoni apa sih? oh ya pasti kemarin waktu COVID itulah. Kan itu istilahnya kita udah melakukan hal yang sebaik-baiknya. Kita nggak salah, ya kan. Tapi kondisi alam dan ya maksudnya COVID itu kan karena bakteri kan, bisa dibilang kan makhluk hidup yang lain gitu loh. Istilahnya sampai ada pandemi, kondisi ekonomi, ya kayak dulu Krismon gitu kan, itu kondisi yang sangat berat gitu loh. Jadi itu kadang-kadang waktu itu kita ya sempat saya kerasa kalau diterus-terusin bisa gila waktu itu. Saya sadar kalau misalkan itu nggak merubah mindset itu bisa gila. Itu titik terendahnya Pak Tony itu. Ya. Dalam arti pas COVID itu kenapa? Apa sumber alam penghasilannya berkurang atau apa? Oh, bukan cuma berkurang. Apa? Ya, minus. Langsung nol, minus kita. Gitu. Tapi karyawan harus tetap digaji. Satu, biasanya kan kita jalan ada pemasukan, ya kan? Itu kita nggak ada pemasukan, ada cicilan, ada karyawan, ya kan? Lalu ya ada image yang harus kita jaga, gitu kan? Jadi waktu itu saya sempat mikirnya apa ya? Wah, kok koyong ini gitu loh. Maksudnya aku sudah menjalankan yang sebaik-baiknya, tapi kok kondisi rasanya nggak berpihak, gitu kan? Terus waktu itu saya ingat banget Maret. Januari, Februari kita belum terlalu aware tentang pandemi, karena saya berpikir dulu pandemi ada katanya flu burung, MERS dan lain-lain, itu cuma di TV gitu loh, ya kan. Tapi ini pandemi diumumkan oleh pemerintah, ini pandemi bulan Maret. Saya pikir waktu itu sebentar lah, paling Lebaran nggak mungkin nggak jalan, ya kan. Ternyata pandeminya bulan April, waktu itu saya ingat puasanya itu sekitar 20 Mei. Jadi waktu itu bulan April kita hampir bisa dibilang stop operasi. Jadi saya cuma berpikir kayak nyalain keadaan kan. Waduh,
ini kita baru mau bangkit, saya barusan orang tua nggak ada kan, dari ayah nggak ada kan, saya barusan nerusin gitu loh. 2018 saya baru ngermajain bis, 2019 kita juga ngambil bis, artinya kan ada cicilan yang masih berjalan. Kok 2020 kok stuck, nggak bisa jalan gitu loh. Tapi terus akhirnya saya sadar, ya udahlah, kalau nyalain terus kan nggak ada gunanya, ya itu bisa gila kan. Saya mikir, saya punyanya Pacul ini bis, nggak boleh bawa manusia, mau diapain? Ya akhirnya saya buka kursus setir bis, itu belum pernah ada. Kemudian kita buka paket, dan sampai sekarang ini malah jadi tambahan lah gitu. Itu titik terendahnya itu Pak ya? Ya. Sebelum pandemi berarti hidupnya aman-aman aja Pak ya? Nggak ada masalah? Ya kalau dibilang itu, waktu papi masih hidup. Karena kadang-kadang gini loh, orang lihatnya kan, oh wah bosnya enak, perintah gini. Kadang-kadang buat karyawan yang misalkan diberhentikan atau apa itu kan mungkin ada yang sakit hati. Tapi kan kita sebagai pimpinan itu kan harus ngelihat kebaikan sebuah organisasi. Artinya kalau satu individu ini kerjanya udah nggak sesuai aturan, ya emang harus diputuskan. Kenapa? Karena kalau aku baik sama dia dengan mempertahankan, tapi ngerusak semuanya itu kan jadi contoh yang nggak baik gitu loh. Jadi dalam hal memimpin perusahaan ya beberapa hal harus terpaksa saya ambil, nggak bisa memuaskan semua pihak gitu loh. Tapi pernah ada ketemu salah satu entah driver atau apa yang diberhentiin terus komplain marah-marah ke Pak Tony atau ke perusahaan gitu, pernah Pak? Oh, aku kalau misalkan memberhentikan karyawan pasti harus jelas, bukan karena suka nggak suka ya, tapi pasti karena kinerjanya udah kelihatan. Jadi aku selalu bilang, ini kita nggak bisa kerja bareng karena secara kerjaan nggak cocok secara profesional. Tapi kalau silaturahmi pasti nggak ada masalah. Maka dengan siapapun saya nggak pernah ada masalah. Oh gitu Pak ya. Berarti kalau Bapak mau bilang, berhenti karena emang ya ada hal yang kurang cocok. Iya. Tisto. Loh, Tisto kemarin memberitakan diri sendiri ya. Berarti Bapak dia. masalah. Bapak yang bermasalah sama Tisto. Oh, karena dia memberhentikan dirinya sendiri. Bapak diberhentiin jadi bos. Oh berarti enggak, karena gini loh, kita kan mesti ngeliat ya, tipikal orang kerja kan mesti dilihat gitu loh. Kadang kalau daripada nggak cocok, kita malah jadi beban gitu loh. Jadi lebih baik ya kita ngomong apa adanya gitu loh. Ya kayak kamu sama yang itu kan. Apa weh? Enggak, ini nggak tahu bakal siapa yang nonton, cuman kalau saya kayak ya mungkin Pak Tony udah mulai beberapa kali ngobrol gitu, kayak bisa dibilang ketika ada bontot ada hal seleknya gimana ya, tapi ya yang saya liatin gini, ketika misal Fajar begini, Sigit begini, Tisto begini, ya emang itu terlepas mereka nggak nerima, oh ya udah, tapi kalau mereka masih mau berteman dan seperti ini ya ayo. Man kadang kan orang emang nerima fakta itu susah Pak. Ya, dan kultur kita kan emang biasanya, apalagi kalau di Jawa sini ya, kan ngomongnya kalau bisa semua dijaga baik-baik gitu loh. Sedangkan kayak saya dulu waktu masuk di perusahaan biasa udah mulai mimpin gitu kan, kita tahu di lapangan oh seperti ini gitu. Kalau yang tidak sesuai dengan kebijakan kita kan misalkan dikeluarkan itu, atau kita ngasih aturan yang agak strict nih. Kalau yang nggak cocok pasti dulu karena bilang, wah ini Jermannya metu gitu loh. Maksudnya dibilang bahwa saya itu ngomongnya terlalu terus terang atau menyakitkan gitu loh. Gimana kalau misalkan emang fakta? Ya benar-benar. Gitu loh, kan harus diomongin. Ya, gitu loh. Ya kadang terjadi gitu-gitu. Kadang aku ya pengen ngomong gini, tapi udah keluar contoh dari Pak Anton gitu kan. Cuma daripada gitu Pak ya. Daripada misal aku ngomong di nggak ada Fajar misal, terus bilang Fajar nyebelin, terus ngapain lah ini, tapi nggak ada Fajar. Ya mending kalau emang gitu ya kita ngomong. Nah kalau emang mau nge-kick dari grup, klik sekalian ya. Soalnya habis tak-kick dari grup Pak. Dan tapi tetap kita ya walaupun perdebatan dalam arti kayak kadang beda pendapat atau apa, tapi secara kadang kita ngonten, kita ketemu ya masih baik-baik aja, bukan malah ketika nggak ada Fajar terus Fajar nyebelin. Nah mending ketika begini malah enak gitu, debat pun debat sehat, bukan jadi yang jegal-jegalan gitu. Betul, jadi emang teman-teman ya masyarakat kita ini masih perlu dididik bahwa kalau kita berdebat, diskusi, aku nggak setuju sama pendapatmu, tapi bukan berarti aku membenci kamu gitu loh, secara pribadi. Itu yang perlu dipisahkan lah, belajar untuk memisahkan itu. Benar. Jadi kesulitan hidup lah, anggap cuman itu. Waktu kecil, sekolah sampai kuliah semuanya aman-aman aja Pak ya. Kecil
Nah ini yang kadang orang nggak tahu kan. Aku ingat banget waktu kelas 5 itu pernah ada kecelakaan bis. Orang tua aku lagi di luar kota. Jadi jam 5 itu telepon itu di rumah bunyi. Ya itu ditelepon dari polisi. Wah ini bisnya kecelakaan di daerah sini deket arah Ngandong sini. Gitu loh. Terus wah itu jam 5 pagi masih gelap. Kantor belum buka. Lalu aku ketakutan ya wis. Pokoknya disuruh nyari pengurusnya lah gitu. Lalu aku naik sepeda nyari pengurusnya untuk ngurusin itu lah waktu. Jogja. Enggak. Daerah Kutoarjo lah. Terus apa? Ya itu pulang sekolah itu ngeliat kondisinya bis agak parah gitu kan. Terus ya begitulah kondisi kecelakaan. Itu yang masih agak teringat sih sampai sekarang itu. Nggak bisa dilupain Pak ya? Nggak bisa dilupain itu. Ya cukup membekas. Artinya ya titik terendah semua orang pasti ada ya. Yang tak tanya tadi kirain waktu kecil ngerasain waktu papinya yang kayak posisi Pak Tony kemarin, berarti nggak pernah dulu Pak ya? Sebenarnya ada lah, pasti kan Karena di kita kan setiap taunya aku lah, contoh ya cerita barusan pun nggak tahu, taunya Pak Tony anak wong sugih dari kecil gitu. Emang bener nggak sih? ya karena kan kamu kan angkatannya juga di bawahku jauh. Iya. Jadi kalau misalkan yang teman-teman papiku pasti tahu. Sumber Dalam dulu juga nggak sebesar ini, berangkat dari ya bisa dibilang kecil juga kan gitu loh. Tapi kan Pak Tony nggak pernah ngerasain seperti kami sekarang. Apa itu? Langsung bayar SPP. Itu enggak, karena satu yo nek Pakai sendal jepit yang dikasih paku pernah Pak? enggak. Enggak. Sampo habis diisi air pernah Pak? Loh itu masih sampai sekarang. Harus dihabisin sampai habis kan. Oh, jelas. Kebiasaan. Kalau suwe gue keset. Untuk disebut kasih kenapa pula diedit di Cina gitu. Gatel. Kan perinciannya ono nek Cino gitu. Nah, ya Bapak Gunakan sampai tetes terakhir. temennya yang marah. Bentar lagi kan Imlek Pak ya? Imlek tanggal berapa nih Pak? Tanggal 10 besok. Ada acara apa di rumah? Biasa kita ya cuma keluarga aja. Nggak Makan-makan. Nggak ngundang kami ini. Enggak. Kita Imlek biasanya cuma khusus keluarga sih. Jadi hari sebelum Imlek itu biasanya kita ada sembayangan lah. Sembayangan untuk ya kita nata altar, ada fotonya kakek nenek gitu kan. Lalu kita mendoakan mereka. Biasanya ada makanan-makanan di situ itu. Kalau nggak salah kemarin sempat di itu ya, apa namanya? Seneng Gunung Tugel ya Pak. Oh ya itu kan kemarin ya waktu pas saya nggak ada gitulah, terus teman-teman karyawan pengen doa ke sana kan sejak waktu itu kan 2017, terus 3 tahunnya kan harusnya 2020 1000 hari kan, tapi kan waktu itu COVID jadi nggak bisa doain. Lalu kemarin kita memutuskan untuk ya mendoakan itu, makanya ada sholawat segala Nah kemarin. ini yang menarik, mohon maaf Pak Tony, ini sekarang apa agamanya? Enggak, ini serius biar orang dengar. Nasrani lah. Iya, saya. biar orang dengar dari penjelasan Pak Tony. Iya. Karena ini Bapak Nasrani ya. Ya. Dan kemarin di garasi sempat bikin acara pengajian Pak ya. Ya, Dan- sholawat. Nah, itu acara untuk apa? Kenapa dari seorang Nasrani kepikiran untuk membuat acara pengajian yang menurutku cukup ramai di situ? Karena kita ini kan dari saya kecil, saya sendiri sangat akrab dengan budaya, ya kita bilang mungkin kejawen lah ya, selamatan. Jadi dulu kita tiap bulan suro pasti selamatan, nyembelih kambing, dan itu saya jalankan sampai sekarang. Terus waktu ayah saya nggak ada, kan kita juga biasa ada ya misalah, doa 7 hari, 40 hari, 100 hari, ya kan. Nah waktu itu 100 harinya itu juga kita manggil Wan Hasan karena ya karyawan kan bilang, Pak kan selama ini kan doanya Nasrani, tapi kan kita pengen ikut mendoakan Pak Yudi karena kan ya mereka cukup akrab gitu loh. Jadi kita doa secara Muslim waktu 100 harinya lah. Terus kemarin 1000 hari kan itu tadi COVID. Jadi setelah pemerintah menyatakan 2023 itu ini sudah nggak pandemi lagi, kita bebas bikin acara. Ya udah saya bilang ke teman-teman, yuk kita bikin 1000 hari buat maksudnya doa lah untuk Pak Yudi gitu loh. Nah lalu kita putuskan kemarin
karena agen, karyawan dan keluarga itu kan setelah kita hitung-hitung cukup banyak. Jadi teman-teman garasi bilang, Pak ini kan udah cukup banyak orangnya, dibuka untuk umum gimana kita bikin sholawat. Ya udah saya setuju, lalu kita bikin dan kok ternyata itu masyarakat antusias. Masyarakat kan taunya, oh ini bikin sholawatan gitu loh. Tapi kan sebenarnya kita pengennya itu bikin doa untuk Pak Yudi. Tapi kemarin juga kita udah doakan kok itu. Intinya terlepas dibilang Bapak Nasrani tapi ngundang kiai atau ustadz apapun, intinya niatnya baik Pak ya. Ya. Untuk secara itu ini sangat mengajarkan toleransi. Itu hal yang sangat wajar di keluarga kita itu kan, maksudnya kita setiap selamatan bulan Suro itu kan kita berdoanya secara Muslim. Oh ya. Dan saya juga ikut hadir di situ gitu loh. Jadi itu bukan hal yang mengherankan buat aku. Nggak ada niat Pak. Apa? Ya, kan memang sedamai itu di Muslim. Loh, justru kita dengan itu kan memperlihatkan toleransi. Kalau misalkan saya login ke Muslim gitu kan, ngadain sholawat kan jadi biasa. Nggak mengherankan gitu loh. Tapi kalau buat kita yang Nasrani tapi kita mengadakan acara untuk yang Muslim kan, itu kan terlihat indah kan, lebih indah kan. Gitu loh. Ya, sama sekali nggak ada niat ya. Kan kita tahu ya Bapak lagi butuh suara, siapa tahu pindah terus jadi narik gitu. Enggak lah, jangan sampai kalau kayak gitu kan artinya kayak saya menggadaikan diri untuk ya apapun, misalkan untuk duit atau untuk kekuasaan atau untuk suara gitu loh. Keren. Yes. Tepuk tangan. Keren. Nah, kita nggak mau bahas politik, cuman keserempet dikit nggak apa-apa. Ya. Tapi emang itu sebenarnya dikasih dikit terus nggak apa-apa. Bapak kan udah berhasil lah di sumber alam ya. Kalau dibilang untuk penghasilan, kayaknya cukup Pak ya. Kayaknya nggak kekurangan. Terus ngapain tiba-tiba seorang bos sumber alam tiba-tiba kok nyalek? Ya, lah ini bagus ini. Pemikiran masyarakat kan berarti orang nyalek tuh mau cari uang. Nah, makanya terserah nih. Asumsinya orang kan seperti itu. Tapi kalau buat saya pengen justru setelah COVID ini, aku berpikir kalau selama ini kan saya berbisnis, maka itu keuntungannya atau manfaat yang didapat yaitu saya sendiri, keluarga, dan ya karyawan. Lah gimana memperluas itu gitu loh. Nah tentunya kalau kita masuk ke ranah politik, itu kalau bisa ikut menentukan kebijakan atau paling nggak mengawal sebuah kebijakan bahwa itu dijalankan dengan benar, maka saya akan bermanfaat lebih luas untuk masyarakat. Pemikirannya cuma itu sih. Kalau nyari duit dari situ enggak rasanya. Ya udah, bagian politiknya itu aja. Karena kita balik lagi tadi, aku dengar menurut beberapa orang lah, katanya Pak Tony ini termasuk orang yang baik, bahkan sama temennya nggak lupa terbukti tadi temennya satu yang SMP sampai sekarang masih baik Pak ya, yang naik sepeda itu. Sekarang udah pulang belum dari Jogja? Terus sekarang ada di Kupang. Terus yang disebut lagi tadi Pak Gito yang dulu jadi tukang beca, sekarang Bapak jadiin beliau apa? Ya, dia waktu saya habis nggak nganter beca, lalu dia jadi kru bis, jadi kernet lah. Lalu belajar nyetir di Sumber Alam dan sampai saat ini jadi pengemudi kami di Sumber Alam. Nah, bahkan beliau juga kemarin sempat ngomong sangat berterima kasih sama keluarga Pak Yudi. Nah, satu yang menarik ini, kayaknya kalau nggak salah ini teman Pak Tony juga. Mohon maaf, ini yang tuli. Oh, iya. Itu teman Pak Tony juga. Ya. Teman kapan, Pak? Itu teman kecil. Jadi dia kerja sebenarnya di tempatku itu. Sekarang masih kerja juga karena kondisinya ya udah lebih lemah kan. Itu di SPBU bisa ketemu. Di SPBU. Ya. Namanya Samsuri. Itu waktu aku SD dia yang ngajarin main layangan, bikin macam-macam lah kerajinan bambu. Aku ngelihat gimana dia bikin bungkus jok, bikin korden, buka cucian untuk para pengemudi dan kru Sumber Alam. Momen orang Ubud itu saya lihat dari dia. Dan dia itu kan teman Bapak ya? Ya, dan punya kekurangan. Ya. Dan Bapak mau memperkerjakan orang yang punya kekurangan itu? Karena dari kecil kan dia bisa apa ya? Maksudnya orangnya pinter aku bilang. Satu pinter, kemudian ulet. Jadi aku belajar hal-hal itu dari dia gitu loh. Artinya yang penting dia tetap bisa kerja Pak ya? Ya. Bapak ada kenangan yang nggak bisa dilupain nggak sama satu teman si Samsuri itu?
Oke, kemarin habis cerita cara dia mendapatkan istri itu buat aku pinter banget ya. Istri. Iya. Keren. Jadi waktu itu dia kan karena ya kita sering main bareng gitu kan, walaupun dia kerja tapi kan kita sering main. Jadi dia bilang punya pacar gitu. Zaman dulu kan nggak ada WA, nggak ada apa, jadi pakai surat. Dia kan tuli ya. Dia tuli gitu loh. Jadi dia waktu itu aku tanya, gimana kamu cara pacarannya itu? Surat-suratan gitu, surat pakai tulis. Kan ini aku jadi Samsuri nih. Kan aku nggak dengerin Pak. Terus aku bilang nih, aku punya pacar. Bapak jawabnya gimana? Karena aku nggak dengar. Enggak, ini serius. Mana aku bilang gitu, mana tunjukin fotonya gitu loh. Dia nunjukin foto. Foto. Ya. Terus aku tanya, kok bisa? Ya kira-kira kayak gitu. Bener. Terus Bisa dia bilang. Kamu caranya gimana itu? Dia cerita, aku kirimin fotonya si Agus gitu loh. Dulu ada ya yang kerja juga namanya Agus kan gitu loh. ganteng. Jadi dikirimlah fotonya si Agus itu ke ceweknya itu. Kan dulu ada yang kayak mungkin sahabat pena atau apa gitu. Dulu rubrik-rubrik seperti itu ada. Kirim, kenalan gitu loh. Tapi bilang namanya Samsuri, cuma fotonya Agus. Nah, setelah kenalan gitu, ngajakin ketemu karena udah seneng kan ngajakin ketemu. Kan bingung dia, mukanya kan beda gitu loh. Jadi dia cerita sama Mukanya beda. mukanya beda. Dan kan Samsuri emang kakinya juga agak pincang gitu loh. Itu waktu umur berapa itu Pak? Aku lupa umur. Aku kan SMP sampai SMP di sini, mungkin SMP lah. Oh berarti zaman SMP ya? Zaman aku SMP, tapi dia kan udah lebih tua dari aku. Terus gitu ketemu loh. ceweknya nih. Ya, dia bilang, dia nggak langsung ketemu. Dia mempersiapkan ceweknya itu. Bagus banget triknya. Jadi dia intinya bilang, kamu mungkin sekarang kalau ketemu aku nggak suka gitu loh. Aku tuh bukan kayak yang di foto. Gila nggak bisa bilang gitu? Terus kata ceweknya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bilang nggak apa-apa gitu loh. Kenapa kok nggak mau ketemu gitu loh? Ceritalah Samsuri, aku ngalamin kecelakaan sehingga aku mukanya berubah, postur tubuh berubah dan aku juga tuli gitu loh. Dan akhirnya mau terima. Istrinya tahu nggak Pak cerita itu? Kan udah cerai sekarang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini yang diceritain Samsuri loh. Jadi kalau misalkan istrinya marah, bukan tanggung jawab lah. Nggak apa-apa, paling yang marah kan istri ya. Samsuri kan nggak denger Pak. Oh jadi plot twist lagi gitu ya. Jadi Lebih itu aku kagum banget sih. Gitu loh. Pemikirannya dia bahkan dia itu pernah sampai masuk rumah sakit gara-gara apa coba? Tidur di bawah bis. terus ada bis lewat di klakson nggak Loh, denger. bukan cuma itu bisnya berhenti di garasi, didandanin kan. Dia kan biasa dulu kan nyapu-nyapu di garasi gitu loh. Nah, biasa kalau udah siang gitu kan, kalau udah nggak ada yang dikerjain dia cari tempat istirahat yang nggak kelihatan ya kan. Jadi di mana di kolong bis dia tidur tuh senderan gini di ban belakang katanya. Bisnya nyala dia nggak denger kan, gitu loh. Jadi bisnya jalan tuh tangannya keseret gitu loh. Ya rumah sakit lah. Oh itu Gitu. sebenarnya sih bukan kecelakaan sih, lebih ke karma aja. Kan tadi dia ngaku sama pacarnya pernah kecelakaan lupa. Nah sekarang Udah diomongin dulu baru kecelakaannya ya. tapi sekarang harusnya tambah jelek. Nah tapi apapun itu tadi pengalaman Pak ya. Iya. Buat Pak Samsuri dan semua teman-teman Pak Tony, kita bukan berniat ngejek, cuman Pak Tony aja yang niat ngejek nih. Aku malah kagum loh media loh. Oh ya. Kan nggak banyak orang yang bisa memikirkan seperti itu. Ya, Gitu. bener, tapi ya nggak keren juga. Orang andingnya cerai. Ya udahlah. Nah, itu pilihan orang-orang. Kebetulan aku juga udah pernah cerai, Pak. Oke, Pak Tony nggak pengen. nggak. Bapak, sebenarnya tadi udah ada yang ngomong tuh Pak ya, tapi saya ulangin. Ada nggak Pak rasa bersyukur Bapak gitu? Walaupun tadi Bapak bilang ada susahnya, terus pernah ngalamin hal-hal yang orang lain nggak tahu. Bapak bersyukur atau ada hal yang pengen Bapak ulang gitu selama hidup Bapak, atau bahkan dilahirkan dari seorang keluarga Pak Yudi, papimu yang sangat disayang itu? Ya. Bersyukur atau ada hal yang pengen Bapak ulang kalau waktu bisa diulang? Bagaimana? Oh,
Kalau aku sih sangat bersyukur sih lahir di keluarga yang sekarang ini ya. Kenapa? Karena aku belajar banyak dari ya nggak cuma papiku, dari papi mami, lalu dari keluarga besar ya kan. Dulu kan yang aku bilang kita nggak dari keluarga yang kaya tiba-tiba ya dianggap kaya lah untuk ukuran banyak orang. Tapi dari situ justru aku belajar kekayaan itu nggak ada hubungannya sama duitnya. Tapi Orang punya duit tapi bisa jadi pelit, ya kan nggak mau berbagi. Jadi dia ngumpulin untuk terus-terusan untuk dirinya sendiri. Tapi aku sangat melihat dari orang tua aku beda, karena aku melihat kegiatan sosial yang mereka lakukan, banyak bantu orang, dan itu istilahnya bantunya ya tanpa pamrih. Jadi bukan karena berharap wah ini pejabat tak tulungi besok bisa bantu apa, itu enggak gitu loh. kalau ini benar, ini mumpung ada kamera, tak sampein. Aku tanpa Pak Tony atau Pak Yudi cerita, aku pernah ketemu Mbak Yakul, Pak. Dan Mbak Yakul, dan dia emang ada salah satu, mungkin buat dia itu kesulitan lah. Dan dia cerita sempat memang sangat dibantu oleh Pak Yudi. Nah, itu mungkin salah satu yang contoh kebaikan Pak Yudi. Iya. Dan itu saya menuai hasilnya. Contohnya dalam waktu pencalonan ini atau apa, itu banyak orang yang sebenarnya mungkin nggak kenal aku gitu loh, tapi karena tahu aku anaknya Pak Yudi, dia yakin untuk wah sesuk aku kenal Bapak, yuk ngerti gitu loh. Jadi itu kan untuk ke saya itu hal yang sangat saya syukuri gitu loh. Berarti ada satu hal yang harus Bapak contoh dari papi Pak Tony. Jangan pelit. Ya, Pak Tony udah ketawa ya. Kita masih belajar itu. Ya, tapi ya nggak tahu ya buat orang Pak Tony pelit apa enggak. Cuman kalau sejauh yang saya kenal, kayaknya sih enggak. Kayaknya. Karena gini, kadang-kadang kalau dalam soal bisnis ya kita ngomong ya, makanya kalau kenapa kok saya juga nggak mau masuk ke money politik, karena buat saya kalau bisnis itu kalau cuma balik modal goblok gitu loh. Kan kalau bisnis ya harus untung dong, gitu loh. Makanya kalau dalam hal bisnis saya cukup mungkin orang bilang kok hitungan atau pelit gitu loh. Tapi kalau dalam hal yang sosial kan itu harus dibedakan gitu loh. Benar, kadang orang nggak bisa bedanya di situ Pak ya. Ya, contoh yang kemarin sempat diobrolin, datang cuman kalau butuh ngantar proposal, pergi ke Jakarta kemana naiknya bukan Sumber Alam, lain. Tapi ya Bapak yang ngajarin ke Jakarta naik kereta. Kan studi banding. Studi banding itu Damri, Sumber Alam ke Damri, bukan ke KAI. Apa ada rencana KAI mau masuk stasiun Senen? Bukan, masalahnya apa? Kalau ke sesama pelaku bis, ya kan, apalagi ke Damri, itu nggak bisa dibuat studi banding. Karena kalau sana rugi kan duitnya tinggal nyetak negara. Tolong bagian ini jangan diedit. Ini keluar dari mulut seorang Bapak Antoni. Tapi juga Bapak naik kereta emang nyaman apa cuman pengen nutup pintu pakai kaki sih Pak? Kok kepikiran Bapak duduk di situ terus di konten di Instagram gitu? Rame itu Pak yang komen-komen Pak? Rame, dan memang apa ya, saya agak kesel juga sebenarnya. Saya bukan ngesel, saya nggak ngeritik ke KAI-nya, walaupun setelah itu nggak tahu ini gerbong yang baru itu penutupnya udah otomatis. Satu, kalau untuk ke KAI kan bisa mikir kenapa sih nggak pakai pencetan yang dia otomatis gitu loh, ya kan, buka tutup, dan ternyata udah bisa karena teknologinya udah ada. Tapi di luar itu penggunanya, bahkan ada itu yang saya syuting sebenarnya nggak kelihatan itu, petugasnya sendiri nggak aware kalau pintunya itu nggak nutup gitu loh, kan bikin kesel gitu loh. Jadi ya udahlah tak kontenin sekalian itu. Halo Erick Thohir. Pak Tony loh ini. Tapi Bapak sekarang ini udah sering konten Pak ya? Ya itu juga berkah COVID. Oh ya. Jadi waktu itu nganggur kan, ya jadi YouTuber lah kita. Jadi YouTuber. Udah ada hasilnya? Ya ada lah hasilnya. Definisi YouTuber apa Pak? Kok bisa mengakui jadi YouTuber gitu? Loh, aku tak tanya Dian Punio ada YouTube nggak? Ada. Nah, jadi kan YouTuber. Cuma kamu followernya dikit, aku udah rada banyak. Makanya orang pada bilang, loh Pak salah, Bapak ini yang YouTuber. Loh aku bilang, loh kalian semua yang nonton itu YouTuber. Cuma pada nggak punya follower atau subscriber. Berarti definisi YouTuber buat Pak Tony kalau followernya udah banyak. Enggak, kamu punya YouTube aja udah YouTuber kan? Nonton kan? Tapi kami nggak berani bilang, iya aku YouTuber gitu. Pak Tony berani. Nah, karena salah definisi.
salah definisi. Saya menganggap semua ini YouTuber. Cuma nggak punya subscriber banyak. Tuku sih, so. Cuman Bapak kalau bikin konten sempet rame itu yang nabrak-nabrakin bis. Ya. Itu siapa yang ide? Ya ini karena udah lewat masanya dan udah nggak bisa ditiru, maka saya bisa cerita. Jadi ya itu idenya saya. Sombong banget, nggak bisa ditiru dan bisa cerita. Loh karena di Bali itu sebenarnya ngenes gitu loh. Nah, coba gimana? Ngenesnya? Lah itu kan masa COVID. Bis itu saya jual seharga rongsok. Jadi udah nggak ada harganya waktu itu. Tapi harus kita jual untuk survival. Ya udah lakunya rongsok ya, kita jual rongsok, harganya rongsok. Daripada dijual-jual rongsok terus sekalian tabrak-tabrakin sendiri. Ya saya pamit sama tukang rongsoknya. Saya bilang, Pak, Bapak kan belinya harga kilo. Nggak peduli bentuknya. Artinya besi itu kalau peyok ya kiloannya tetap. Oh itu. Jadi saya minta izin ke dia untuk tak buat konten sebelum dipotong sama dia. Toh sama-sama dipotong. Gitu. Jadi kalau yang buat Anda belum tahu, kalau beli rongsok itu mereka itu kesulitan untuk bongkar kacanya. Lalu jok itu apa yang dilakukan untuk jok itu kan, jok cuma diambil besinya kan rangkanya. Jadi kalau ini dirongsok, apa yang dilakukan sama sobek-sobek? Bukan sobek-sobekin, ribet. Dibakar. Oh, dibakar. Dibakar sampai jadi api unggun besar, tinggal besinya itulah yang dikilo sama mereka, dipotong. Dan itu daripada mereka yang melakukan, saya melakukan. Dikontenin gitu. Jadi itu makanya saya bilang sekarang nggak bisa ditiru. Kenapa? Siapa yang mau jual bisnya rongsok sekarang? Karena bis ada harganya sekarang. Ya, siapa tahu Bapak mau ngulang lagi. Enggak sih, udah habis soalnya. Tapi kan tadi Bapak bilang bis yang dijual-jualin rongsok-rongsok. Tapi kalau sekarang ini, kalau nggak salah sempet bagi-bagi bis malah ngasih ke. Enggak. Waktu itu saya pernah ngasih satu bis dan saya pikir itu juga satu ya kalau tadi dibilang karma sih itu pas banget sebelum diumumkan COVID. Jadi awal 2020 itu saya ngirim satu bis ke Sumatera untuk satu sekolah di pesisir selatan itu dan waktu saya serah terima ke sana karena bisnya itu juga sudah habis masa pakainya kan, artinya tidak bisa diperpanjang secara administrasi, tak kirim ke sana bisa lebih bermanfaat. Nah itu saya pikir ya mungkin doa-doanya mereka lah yang membuat saya bisa survive di masa COVID ini. Akhirnya Pak ya. Ya. Artinya karma baik. Ya. Tapi cuman satu itu ternyata yang dikasih. Karena yang lain terus dirongsok. Besok harusnya kalau mau menghindari karma buruk ngasih bis lagi Pak. Jangan semuanya ditabrak. Itu Bapak cuma ngasih satu kan. Ngasih satu aja doanya sebesar ini sampai sekarang. Iya benar juga ya. Nanti tabrak-tabrakin jadi apa? Ya semoga doanya, harapannya apapun yang terbaik buat Pak Tony. Terima kasih. Ada pesan-pesan Pak buat penonton-penonton YouTube seruang ini yang katanya YouTuber semua? Ya, buat teman-teman mungkin yang ngelihat video-video ya, Anda mungkin ngelihat, oh ini kebetulan pas ada di sini, tapi kalau Anda ngelihat dari semua YouTube mungkin yang dibuat seruang ataupun konten-konten, kita biasanya cuma ngelihat aja buat hiburan, oh denger gosip, denger apa, tapi harusnya Anda bisa menelaah lebih lanjut lalu mikir, dari orang ini nih bisa belajar apa sih? Gitu loh. Lah itu yang kita ambil dari setiap tontonan. Jadi saya kalau nonton konten di IG, TikTok, YouTube maupun Facebook, saya berusaha ngambil ini ada apa yang bisa saya serap, entah itu ilmu, ide ataupun lalu saya masukkan ke ya bidang kerjaan atau kehidupan yang saya jalani sekarang. Makanya sekarang Sumber Alam bisa dibilang untuk yang IT cukup maju atau kadang-kadang dibilang pemasarannya nyeleneh karena sebenarnya saya belajar dari netizen ini itu. Jadi bisa menyerap ilmu dari mana saja termasuk podcast ini gitu loh. Dan kalau dapat ilmu ya mbok subscribe atau dapat hiburan tuh mbok subscribe, abote opo to wong gratis ya. Pertanyaannya, Bapak udah subscribe channel ini belum? Udah. Kapan? Nanti. Terima kasih ya Bapak Antoni sudah kasih waktunya. Kita hari ini spesial karena biasanya kita ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk profesi tertentu yang mungkin jarang orang-orang diajak ngobrol. Kalau Pak Tony kayaknya sering banget diajak ngobrol orang-orang, tapi kayaknya tapi ya ini yang diomongin baru kali ini yang. Ya, nah itulah bedanya kami. Mungkin
saya selalu bilang mungkin kami bukan yang terbaik, tapi mungkin kami melakukan hal-hal yang berbeda dengan orang lain. Miss. Karena kalau jadi yang terbaik susah, kalau jadi beda kita tinggal pilih jalan. Wis. Udah ya, cukup ya. Kayaknya closing juga tinggal gini aja, Pak. Podcast kita gini, Oke. selesai gitu tok, closingnya selesai. Nggak bisa aku suruh kayak dia gitu. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Biasanya pas habis begini bagi kaos. Nggak tahu kenapa pas bagian Pak Tony nggak disiapin kaosnya ini. Karena nggak ada size-nya. Nggak tahu. Jadi ya udahlah. Terima kasih Pak sekali lagi. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang menyinggung atau membuat teman-teman di sini kurang berkenan, mohon maaf. Itu salah Pak Tony bukan saya. Oke, terima kasih.